Tiba-tiba lu lagi hobi gardening, harganya naik jadi jutaan. Ikan cupang, lu bayangin ikan cupang. Dulu lohan, arowana. Jadi di Indonesia ini gue agak-agak bingung sih gejala-gejala yang gitu. Kemudian ini, ya kan, sama Shane Waterspoon, harganya 85 juta, sekarang resellnya udah tembus 160 juta. Ada yang bilang udah sampai 200 juta juga. Jadi halo semuanya, ketemu lagi di channel Baper Lawyer barengan gua Ari Wibowo. Biasanya kita ngebaperin soal hukum, pengacara, tapi kali ini gua akan ngebaperin soal hobi. Hobi ternak istri. Ternak motor maksud gue. Dan motornya bukan sembarang motor yang beberapa minggu ini jadi viral, jadi kontroversi, tepatnya Vespa. Vespa Primavera Limited Edition Shane Waterspoon. Ini dia, Primavera Limited Edition Shane Waterspoon. Jadi kita bakalan unboxing. Udah gitu gue akan bahas sedikit apa sih istimewanya si Shane Waterspoon ini. Karena memang di Indonesia cuma dijual 55 unit. Itu berarti kurang lebih 1% dari total penjualan Vespa setahun di Indonesia. Itu menurut Vespa Indonesia. Jadi kita akan unboxing aja sekarang ya. Kita langsung aja ya, yuk. Nah, ini masih di stikerin. Ini adalah exclusive signature from Shane Waterspoon. Kemudian ini juga masih di stikerin. Kita buka aja. Stikernya kita buka. Sip. Terus kita lihat mungkin sebelah sini juga ada. Gua buka aja sekalian. Oke. Terus apa lagi? Ada lagi stiker. Ini stikernya kita. Oh jangan, yang ini jangan dibuka. Oh, ini juga mesin ternyata masih ada stikernya semua. Kita buka. Sip. Ini susah sih. Enggak ada kali. Jangan-jangan ini Vespa-nya lagi. Gila, gue lentek-lentek. Itu tuh. Ya goblok. Waduh. Yang ini gak usah direkam. Dreams into cream, get your pesos. Turn those pesos into bankroll, and in no time get the cheese like queso. I used to be the first guy to procrastinate. I used to waste mad time in my mind state. Was like, I ain't got time for the grind, but you never be great without work, let it marinate. I'm waking up and thank God for a good day. I never worry what naysayers gon' say. I take my ideas, put them into high gear. By the end of 5 years, now I'm getting dumb paid. I keep my mind on point, mental kung fu. Won't let nobody tell me what I can't do. I lace my shoes, I'm on the move, I paid my dues. I'm a winner. Ngomongin Vespa Shane Waterspoon Limited Edition ini, pasti kita pertama kali bahas soal warnanya. Karena emang warnanya ini yang bikin spesial. Dan ini warnanya adalah signature art dari Shane Waterspoon. Dia memang punya ciri khas selalu kasih warna-warni yang apa ya bahasanya ditempel. Kita akan mulai lihat dari bodinya. Di depan ada signature art dari Shane Waterspoon, tanda tangannya. Kemudian logo Vespa-nya jadi cuman decal. Dia juga memang ahli stiker. Ini adalah warna kuning yang dominan. Spakboardnya biru yang orang kalau nggak salah ini disebutnya apa? Biru aquamarine ya. Kemudian kalau kita lihat peleknya sama seperti Primavera yang lain, tapi ada decal stiker Vespa. Dan Shane Waterspoon ini kenapa ya? Dia artinya gini, dia sengaja naruh logo-logo Vespa di tempat-tempat yang tidak pernah ada sebelumnya di seri Primavera. Itu yang bikin ini juga jadi unik. Misalnya ya, kita lihat nih, ada stiker juga di sini decal Primavera
Kemudian di sebelahnya nanti ada stiker decal Vespa yang besar banget, kita lihat. Kemudian masih ngomongin warna, dia masukin warna merah di sini yang bikin keren banget. Kemudian floor marknya pakai warna biru. Ini warna biru-biru navy yang biasanya ada di Primavera Serie kalau nggak salah. Kemudian bawahnya ada lagi di antara warna kuning ada decal stiker warna hijau. Ini warna hijau Itali banget nih. Kita lihat ya. Nah, merah hijau ini saya nggak tahu bahasanya ini hijaunya hijau apa, tapi ini Itali banget. Brand-brand Itali selalu punya warna merah dan hijau seperti ini. Misalnya brandnya Generali, Assicurazioni Generali, kemudian Ferrari, Bugatti, selalu ada warna-warna seperti ini. Nggak kalah menarik, chrome plate-nya cantik banget. Kemudian lampunya udah LED, spionnya juga chrome plate, di depannya udah ada front carrier. Sekarang kita ngomongin apa lagi? Nah, kita ngomongin joknya dulu. Nggak kalah spesial joknya sih, saddle-nya ini, karena bahannya corduroy. Jadi ini luar biasa sih. Kemudian ada signature artnya Sean Wotherspoon juga, seperti biasa, persis seperti logonya dia di depan. Kemudian gue nggak kebayang sih kalau bahan corduroy ini kehujanan, terus lo duduk di tanah, terus duduk lagi di situ. Makanya satu-satunya Vespa dia udah nyiapin, keren juga nih tempatnya, dia nyiapin sarung jok. Jadi ada sarung joknya. Jadi kalau kehujanan, biasanya orang buru-buru pakai jas hujan. Kalau lo naik Sean Wotherspoon Vespa ini, lo harus buruan sarungin joknya, baru sarungin orangnya. Tasnya keren juga, tas joknya. Kemudian ada apa lagi di bagasinya? Oh, ini ada seperti biasa buku servis. Terus, nah ini juga ada buku manualnya dan warnanya eksklusif buat Sean Wotherspoon. Ada toolkit, jadi more or less seperti inilah ya. Terus kita lihat bagian belakangnya yuk. Kita lihat bagian belakangnya. Bukan itu, Vespa. Penampilan dari belakang Sean Wotherspoon ini masih sama seperti penampilan Primavera lainnya, tapi yang paling menarik jok corduroy, kemudian dengan handlebar yang chrome ini kelihatan keren sih. Lampunya juga sederhana, tapi itulah cita rasa klasik dari Vespa itu sendiri. Kemudian ada chrome plate-nya di sini. Tapi secara umum warna dominan kuning ini yang paling bikin keren. Kalau kita lihat kokpitnya masih sama seperti seri Primavera yang lainnya, tapi yang menarik lagi-lagi chrome plate-nya sih. Chrome plate-nya ini sebenarnya semuanya sama, tapi tampilannya menurut gue kelihatan cantik aja gitu. Nah, ini kuncinya. Kuncinya tadi dikasih 2 dan warnanya biru dan coklat. Yang coklat ini yang harus lo simpen. Mendingan kalau lo pakai harian, lo pakai yang warna biru. Karena di sini ada chipnya, dan chipnya ini istilahnya kalau hilang, yang coklat ini harganya bisa 4-5 juta. Jadi lo pakai yang inilah ya, yang biru yang buat harian. Ngomongin mesin Primavera ini sama seperti Primavera lainnya. Mesinnya pakai iGet 4 tak 3 katup 1 silinder, kapasitasnya 150 cc. Daya maksimumnya 11,6 horsepower, kemudian torsi maksimumnya 12 Nm. Sistem bahan bakarnya injeksi dengan transmisi otomatis CVT. Bahan bakarnya kapasitasnya tadi orangnya sempat bilang 8 liter, tapi menurut catatan kok gue baca 7 liter. Yang lucunya dia mesenin katanya kalau nanti ngisi jangan luber-luber pak, nanti bensinnya kena catnya, sayang warnanya. Tuh kan, lagi-lagi ngomongin warna kalau Sean Wotherspoon. Suspensi depan dia pakai suspensi tunggal dengan pegas dan peredam kejut hidrolik. Nanti yang di belakang dia pakai peredam kejut hidrolik tunggal dengan 4 tingkat setelan preload. Kemudian sistem remnya kita lihat sudah ABS. Kemudian di depan pakai cakram 220 mm. Yang di belakang pakai tromol 140 mm. Velg ini ukuran 12, kemudian ban depannya 110 70 12 tubeless. Dan tadi kita udah bahas warnanya putih, ada stiker biru logo Vespa di sana. Dan belakang ukurannya 120 70 12 tubeless juga. Kemudian remnya
tromol 140 mm. Oke, kita udah unboxing dan kita udah bahas tentang Primavera Limited Edition Sean Wotherspoon ini. Sekarang kita sampai ke pertanyaan yang paling krusial. Vespa ini worth to buy apa enggak? Nah, gue pingin lo like dan subscribe channel Baper Lawyer ini, kemudian kasih komen. Ini worth to buy apa enggak? Gue udah ada 3 buku Baper Lawyer. Ini buku klasik, men. Lo udah nggak bisa cari lagi di Gramedia, udah habis. Dan warnanya matching banget sama warnanya Sean Wotherspoon. Jangan-jangan Wotherspoon waktu bikin Vespa ini juga terinspirasi dari buku gue. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan kasih komen apakah Vespa Sean Wotherspoon ini worth to buy. Lu bakal dapetin ini, oke? Sekarang kita kembali ke pertanyaan, apakah Vespa Sean Wotherspoon ini worth to buy apa enggak? Menurut gue itu tergantung dari maksud atau tujuan lo beli Vespa ini buat apa. Kalau buat alat transportasi, buat sehari-hari lo pakai ke kantor misalnya, termasuk misalnya buat pergi ke minimarket, gue rasa nggak worth to buy. Ngapain? Primavera yang biasa harganya cuma 47 juta perak. Yang ini udah dibanderol 85 juta perak. Bahkan sekarang resale-nya gue dengar udah tembus 160 bahkan 200 juta. Gila coy. Jadi menurut gue kalau buat alat transportasi nggak worth to buy lah lo beli ini. Tapi kalau lo pingin beli Vespa ini untuk dikoleksi, karena ini limited edition, karena ini cuma masuk 55 unit di Indonesia, 1% dari total penjualan Vespa setahun di Indonesia, ini worth to buy banget. Gimana enggak? Karena Sean Wotherspoon itu bukan desainer sembarangan. Lo boleh cek harganya Nike Air Max sama Adidas yang dikasih embel-embel Sean Wotherspoon. Padahal itu sepatu lebih banyak masuk di kotak, sama nongolnya di IG, jarang dipakai. Iya, namanya juga barang koleksi. Dan barang koleksi itu atau collectible items itu identik dengan jumlahnya terbatas, limited edition. Kenapa limited edition? Biasanya dikasih juga imbuhan signature art, embel-embel fashion. Nah, kalau ngomongin fashion, kita udah nggak ngomongin barang-barang itu sesuai dengan fungsinya. Yang kita omongin gengsinya. Karena fashion equal dengan gengsinya. Itulah kenapa barang-barang seperti jam, dompet, tas yang branded harganya bisa gila. Apakah karena fungsinya? Enggak, dompet ya dompet buat nyimpen duit, nyimpen SIM. Tapi gengsinya, men. Ngomongin barang-barang collectible items tadi yang katanya punya gengsi, apakah bisa jadi alat investasi? Iya, banyak orang bilang bisa sih. Dan kalau gue sih nge-refer ke apa ya, kejadian di Indonesia nih fenomenanya gaib banget. Misalnya Brompton. Gue tahu harganya Brompton mahal, tapi nggak semahal-mahal itu juga sih. Tapi tiba-tiba lagi zaman pandemi COVID begini, tiba-tiba harga Brompton naik. Aglonema, berapa sih? Tiba-tiba lu lagi hobi gardening, harganya naik jadi jutaan. Ikan cupang, lu bayangin ikan cupang. Dulu lohan, arowana. Jadi di Indonesia ini gue agak-agak bingung sih gejala-gejala yang gitu. Kemudian ini, ya kan, sama Sean Wotherspoon harganya 85 juta, sekarang resale-nya udah tembus 160 juta. Ada yang bilang udah sampai 200 juta juga. Jadi kalau ngomong barang-barang yang sifatnya collectible items, gengsi, kemudian itu jadi alat investasi, ya di Indonesia bisa banget sih. Gue sering mikir Indonesia ini lucu banget, men. Indonesia keras, bro. Karena gini, tiba-tiba udah banyak orang yang ngomong mendingan lo beli Primavera biasa, terus lo cat persis seperti Sean Wotherspoon ini, akhirnya lo punya deh Primavera Limited Edition Sean Wotherspoon. Tapi menurut gua nggak gitu juga sih, men. Misalnya nih ya, lo di Rempoa ada tukang cat keren banget, ngecat. Nah, itu akan jadi KW2. Kemudian di Pondok Indah ada yang catnya super premium, lo jadiin mirip banget kayak begitu, itu akan jadi KW1. Tapi tetap aja KW2, KW1 palsu. Dan barang yang palsu nggak ada gengsinya, men. Kalau nggak ada gengsinya, nggak bisa jadi alat investasi. Jadi Indonesia keras, bro. Jadi udahlah, kita kembalikan kepada kebutuhan dan fungsinya. Yang pingin koleksi, ya berarti ada unsur investasi, bolehlah beli, worth to buy lah. Tapi yang pingin buat alat transportasi, ngapain? Jangan, men. Buat apa? Ya kan? Dan gue pingin dengar komen lo seperti apa. Jangan lupa sekali lagi like dan subscribe channel Baper Lawyer. Hari ini kita selesai ngebaperin Vespa Limited Edition Primavera Sean Wotherspoon. Gue udah sediain 3 buku Baper Lawyer ini.
Sampai ketemu lagi ya. Bye-bye. Yo, I'm trying to be a mogul. Have my own brand with my own logo. Make a grand entrance, escorted by Popo. You can call me CEO. Yo, I got dreams so big they obesing. I'm trying to make cash money while I'm sleeping. Why it can't happen? No reason. All I gotta do is put the work in.